Hai, terima kasih sudah ada di sini. Hidup sering memberi kita banyak cerita. Ada yang ringan, ada yang berat. Kadang kita menyimpannya sendiri. Kadang kita nggak tahu harus bercerita ke siapa. Apapun alasanmu datang, entah karena rindu, lelah, atau sekadar ingin ditemani sebentar, semoga di tempat kecil ini kamu menemukan ruang untuk bernapas. Gak ada yang harus kamu jelaskan. Gak ada yang perlu kamu kuatkan. Cukup dengarkan dan biarkan ceritanya menemanimu. Yuk, dengarkan satu kisah kecil malam ini. Di sebuah kota kecil yang tenang, hidup seorang ayah sederhana bersama keluarganya. Ia bukan orang terkenal, tak memiliki jabatan tinggi. Namanya pun mungkin tak pernah tercatat dimanapun. Namun di rumah kecil itu, dialah segalanya. Setiap pagi, sebelum ayam berkokok, ayah sudah terbangun. Ia duduk sejenak di tepi ranjang, menarik nafas panjang, lalu bangkit dengan tubuh yang masih menyimpan sisa lelah kemarin. Tangannya meraba dinding, mencari saklar lampu. Cahaya redup menyala, memantulkan bayangan sosoknya di tembok. Bayangan itu tampak tegap, meski sesungguhnya pundaknya menyimpan banyak beban. Di dapur, ia meneguk segelas air putih. Kadang hanya itu sarapannya. Bukan karena tak ada makanan, melainkan karena ia ingin anak dan istrinya makan lebih dulu. Ia mengenakan baju kerjanya perlahan, mengancingkan satu persatu dengan tangan yang mulai kasar dimakan waktu. Sebelum pergi, ayah selalu menengok ke kamar anaknya. Ia berdiri di ambang pintu, menatap wajah kecil yang masih terlelap. Ada senyum tipis di bibirnya. Dalam hati ia berbisik, "Tidurlah yang nyenyak, ayah pergi dulu." Lalu ia melangkah keluar rumah, menyatu dengan udara pagi yang dingin. Tak ada yang tahu berapa doa yang ia titipkan pada langkah-langkah itu. Jalanan masih sepi saat ayah melangkah. Lampu-lampu jalan menyala redup dan embun pagi menempel di ujung rumput. Setiap langkahnya terdengar pelan, namun di dadanya pikirannya ramai. Ia memikirkan kebutuhan rumah. Ia menghitung hari sampai gajian. Ia bertanya dalam hati, apakah penghasilannya cukup bulan ini? Tapi ayah tidak pernah membawa semua itu pulang. Ia menyimpannya sendiri. Di tempat kerjanya, ayah bekerja tanpa banyak suara. Ia bukan yang paling menonjol, bukan pula yang paling pandai berbicara. Namun tangannya selalu bergerak, dan keringatnya selalu lebih dulu jatuh. Kadang punggungnya terasa nyeri, kadang lututnya bergetar menahan lelah. Namun setiap kali rasa itu datang, wajah anaknya muncul di pikirannya. Dan entah dari mana, tenaga itu kembali hadir. Waktu istirahat, ayah membuka bekal sederhana. Nasi putih, sedikit lauk. Ia makan pelan, sambil menatap jauh keluar. Di sela kunyahan kecil itu, ia mengirim pesan singkat. "Sudah makan?"
bukan untuk dirinya, untuk rumah. Karena baginya, yang terpenting bukan perutnya sendiri, melainkan memastikan keluarga baik-baik saja. Sore hari, ketika matahari mulai condong ke barat, ayah mengemasi peralatannya. Tubuhnya lelah, bajunya dasah oleh keringat. Namun langkah pulangnya terasa lebih ringan, sebab di ujung jalan itu ada rumah kecil yang menunggunya. Ada suara anak yang akan memanggil namanya. Ada mata polos yang selalu berbinar setiap kali melihatnya pulang. Dan itulah momen yang selalu ia nantikan. Pintu rumah terbuka pelan. Ayah masuk dengan langkah pelan, seolah tak ingin mengganggu suasana. Namun belum sempat ia meletakkan tasnya, sebuah suara kecil sudah lebih dulu memanggil. "Ayah!" Langkah-langkah mungil berlari ke arahnya. Seorang anak kecil memeluk kakinya erat. Ayah tersenyum. Ia menunduk, mengangkat tubuh kecil itu ke dalam pelukannya. Meski lengannya terasa pegal, ia tetap menggendongnya. Karena momen seperti ini tak datang 2 kali. "Ayah capek?" tanya anak itu polos. Ayah menggeleng pelan. "Enggak, ayah senang." Padahal sebenarnya seluruh tubuhnya meminta istirahat. Ia duduk di kursi kayu ruang tengah. Anaknya naik ke pangkuannya. Tangan kecil itu menyentuh wajah ayah yang mulai dipenuhi garis-garis halus. Tanpa sadar, anak itu menguap. Ayah mengelus rambutnya perlahan. Di dapur, istrinya menyiapkan makan malam sederhana. Aroma masakan memenuhi rumah kecil itu. Ayah berdiri, mencuci tangan, lalu membantu sebisanya. Tak banyak kata di antara mereka. Namun kebersamaan itu terasa hangat. Saat makan malam, ayah lebih sering memperhatikan piring anaknya. Jika lauknya tinggal sedikit, ayah diam-diam memindahkan bagian miliknya. Anak itu tidak sadar, ayah tidak pernah ingin terlihat berkorban. Setelah makan, ayah menemani anaknya belajar. Meski matanya berat, ia tetap duduk di samping, mendengarkan anaknya mengeja huruf, mengoreksi dengan sabar, memberi pujian kecil setiap kali anaknya berhasil. Dan ketika akhirnya anak itu tertidur di sofa, kepalanya bersandar di paha ayah, ayah tidak langsung memindahkannya. Ia membiarkan dirinya kaku di posisi itu. Karena baginya, lelah bukan apa-apa dibanding rasa damai melihat anaknya terlelap. Saat menatap wajah anaknya yang tertidur, pikiran ayah melayang jauh. Ia teringat masa kecilnya sendiri. Dulu, ayah juga pernah menjadi anak kecil yang menunggu di depan pintu, menanti kepulangan ayahnya dengan mata penuh harap. Namun hidup tidak selalu ramah. Ayah tumbuh dalam keluarga sederhana. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat orang tuanya bekerja keras. Ia belajar lebih cepat tentang tanggung jawab daripada tentang bermain. Saat teman-temannya berlarian di lapangan, ayah kecil membantu ibunya di rumah. Saat yang lain tertawa tanpa beban, ia sudah mulai memahami arti kekurangan. Tak banyak mainan, tak banyak hadiah. Namun ada satu hal yang selalu ia ingat. Ayahnya dulu jarang bicara, namun selalu pulang membawa sesuatu. Kadang hanya sebungkus makanan kecil, kadang sekadar senyum lelah. Dan dari situlah, ayah belajar satu hal penting. Cinta tidak selalu diucapkan. Kadang cinta hadir dalam bentuk kerja keras. Kini, ketika ia sendiri telah menjadi ayah, ia mengulang siklus itu. Bukan karena terpaksa,
melainkan karena ia ingin anaknya tumbuh lebih baik darinya. Ia ingin anaknya punya lebih banyak kesempatan, lebih banyak senyum, lebih sedikit air mata. Ia ingin menjadi versi ayah yang dulu ia butuhkan. Ayah menarik nafas panjang. Pelan-pelan ia mengangkat tubuh kecil itu, membawanya ke kamar. Ia membaringkan anaknya dengan hati-hati, menarik selimut hingga menutup dada mungil itu. Sebelum pergi, ayah mencium keningnya, lalu berbisik lirih, "Terima kasih sudah jadi alasan ayah kuat." Dan saat pintu kamar ditutup perlahan, ayah duduk sendiri di ruang tengah. Ia menatap kosong beberapa saat. Baru di momen itu, ia mengizinkan tubuhnya merasa lelah. Ruang tengah terasa sunyi. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan, seolah menghitung waktu yang terus berjalan. Ayah bersandar di kursinya, matanya terpejam sesaat. Tubuhnya akhirnya menyerah pada lelah yang sejak pagi ia tahan. Ia mengurut pelan tengkuknya, menghela napas panjang. Di kepalanya berputar banyak hal. Tagihan listrik yang belum dibayar, seragam sekolah anak yang mulai sempit, atap rumah yang bocor sedikit demi sedikit. Namun di antara semua itu, ia tetap merasa bersyukur. Karena malam ini, ia bisa pulang. Karena malam ini, anaknya tidur dengan perut kenyang. Ayah mengambil ponselnya, melihat foto kecil di layar. Foto anaknya tersenyum dengan gigi depan yang mulai tanggal. Ia tersenyum kecil. Kadang ia bertanya dalam hati, apakah aku sudah cukup? Apakah ia sudah menjadi ayah yang baik? Apakah kerja kerasnya berarti? Apakah anaknya kelak akan mengerti? Pertanyaan-pertanyaan itu tak pernah mendapat jawaban. Namun ayah tetap berjalan. Karena ayah tidak menunggu kepastian. Ia hanya tahu satu hal. Ia harus terus melangkah. Pagi datang lagi. Seperti biasa, ayah bangun lebih dulu. Ia menyiapkan air panas, mengenakan pakaian kerjanya, dan berdiri sejenak di depan cermin. Rambutnya mulai beruban, lingkar mata makin jelas. Waktu ternyata berjalan lebih cepat daripada yang ia sadari. Ia tersenyum pada bayangannya sendiri. Tidak apa-apa, gumamnya. Selama anakku baik-baik saja. Ia keluar rumah, kembali menembus dinginnya udara pagi. Hari demi hari berjalan seperti itu. Tak banyak perubahan. Ayah bekerja, ayah pulang, ayah tersenyum, ayah menahan lelah. Namun di balik rutinitas itu, sebuah ikatan tumbuh perlahan. Anaknya mulai besar, mulai pandai berbicara, mulai punya mimpi. Suatu malam anak itu berkata, "Ayah, nanti kalau aku besar, aku mau jadi seperti ayah." Ayah terdiam. Dadanya terasa hangat. Namun ia menggeleng pelan. "Jangan jadi seperti ayah," katanya lembut. "Jadilah lebih baik." Anak itu belum mengerti. Namun ayah tahu. Ia tidak ingin anaknya merasakan beratnya dunia seperti yang ia rasakan.
Ia ingin anaknya melangkah lebih jauh. Waktu terus berjalan. Seragam sekolah berganti ukuran. Sepatu kecil berubah menjadi sepatu remaja. Ayah tetap sama. Mengantar di pagi hari, menjemput jika sempat. Menunggu di ruang tamu saat anak belajar. Kadang mereka berbincang tentang sekolah, tentang teman, tentang cita-cita. Ayah mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Ia belajar menjadi tempat pulang. Ketika anaknya pulang dengan wajah murung, ayah tidak memarahi. Ia hanya berkata, "Duduk sini." Lalu mereka duduk berdampingan. Tak selalu ada solusi. Kadang hanya diam. Namun dalam diam itu, anak merasa tidak sendiri. Dan tanpa terasa, anak itu tumbuh dewasa. Suaranya berubah. Langkahnya lebih mantap. Ia mulai jarang di rumah. Punya dunia sendiri. Ayah memperhatikan dari jauh. Ia tak lagi menggendong, tak lagi menyiapkan seragam. Namun setiap kali mendengar suara motor anaknya di depan rumah, hatinya tetap lega. Ayah belajar satu hal. Tugasnya perlahan selesai. Bukan karena cinta berkurang, melainkan karena anaknya sudah siap berjalan sendiri. Tahun-tahun berlalu seperti daun yang gugur satu persatu. Anak itu kini bukan lagi anak kecil. Ia tumbuh menjadi remaja, lalu dewasa. Rumah yang dulu ramai oleh tawa kecil, perlahan menjadi lebih sunyi. Ayah kini lebih sering duduk sendiri di teras sore hari. Tangannya menggenggam cangkir teh hangat. Matanya menatap jalan di depan rumah. Ia menunggu, bukan menunggu siapa-siapa secara khusus, hanya menunggu waktu berjalan. Kadang anaknya pulang membawa cerita tentang pekerjaan, tentang dunia yang semakin rumit. Ayah mendengarkan dengan sabar. Ia tidak selalu mengerti istilah-istilah baru, tidak selalu paham tentang kesibukan anaknya. Namun ia tetap mengangguk. Baginya, kehadiran anak di rumah saja sudah cukup. Suatu sore, anak itu duduk di samping ayah. Mereka menatap langit yang mulai jingga. "Ayah?" "Iya, makasih ya." Ayah menoleh. Ayah nggak ngapa-ngapain. Anak itu tersenyum. Ayah tidak tahu bahwa di hati anaknya, ia adalah segalanya. Tubuh ayah mulai melemah. Langkahnya tak lagi secepat dulu. Nafasnya lebih pendek.
Namun ia tetap berusaha terlihat kuat. Ia tak ingin anaknya khawatir. Kadang di malam hari, ia terbangun karena batuk panjang. Kadang dadanya terasa sesak. Namun saat pagi tiba, ia tetap bangun dan berkata, "Ayah baik-baik saja." Ia selalu begitu, menyimpan sakit sendiri. Suatu hari anaknya melihat ayah duduk lama di ruang tengah. Tatapannya kosong. "Ya, kenapa?" Ayah tersenyum kecil. "Cuma capek." Padahal sesungguhnya ia sedang belajar berdamai dengan usia. Ayah mulai sering mengingat masa lalu, tentang langkah pertamanya ke tempat kerja, tentang suara tawa anaknya yang dulu, tentang malam-malam panjang penuh doa. Ia menyadari hidup ternyata begitu cepat, dan tanpa sadar ia telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk orang lain. Namun, ia tidak menyesal, karena itulah pilihannya, karena itulah cintanya. Suatu malam, ayah memanggil anaknya. Ia duduk di ranjang, tangannya gemetar ringan. Kalau suatu hari ayah sudah nggak ada, anak itu langsung memotong. "Jangan ngomong gitu ya." Ayah tersenyum lembut. "Dengar dulu." Ia menarik nafas. "Jadilah orang baik. Jangan sombong. Jangan lupakan doa. Dan jaga ibu." Anak itu menunduk. Dadanya terasa penuh. Ayah mengusap kepala anaknya seperti dulu, gerakan yang sudah jarang ia lakukan. Sejak malam itu, anaknya menjadi lebih sering memperhatikan ayah. Ia mulai menyadari hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia lihat. Cara ayah berjalan yang kini lebih pelan, cara ayah menarik napas sebelum berdiri, cara ayah duduk lebih lama dari biasanya. Ia baru sadar, ayah yang dulu terasa begitu kuat, kini perlahan menua. Pagi-pagi tertentu, ayah duduk di teras sambil menatap matahari terbit. Tangannya menggenggam tasbih, bibirnya bergerak pelan. Doa-doa yang tak pernah ia ucapkan keras. Anaknya pernah bertanya, "Ayah lagi ngapain?" Ayah menjawab sederhana, "Ngobrol sama Tuhan." Sejak itu, anak itu sering ikut duduk di sampingnya. Tak banyak bicara, hanya menemani. Kadang burung lewat, kadang angin menyentuh dedaunan. Dan dalam keheningan itu, anak mulai belajar bahwa kebersamaan tidak selalu perlu kata-kata. Ayah kini lebih sering berada di rumah. Bukan karena ingin, melainkan karena tubuhnya sudah tak sekuat dulu. Ia duduk di kursi favoritnya, melihat televisi tanpa benar-benar memperhatikan. Sesekali ia tersenyum sendiri. Sesekali ia terdiam lama. Anaknya pernah memergoki ayah menatap foto lama. Foto saat anaknya masih kecil. Ayah mengusap pinggir foto itu dengan ibu jarinya. Matanya berkaca-kaca. Namun, ketika anak masuk ruangan, ayah cepat-cepat menyeka matanya. Ia tak ingin terlihat lemah. Suatu sore, hujan turun pelan. Ayah meminta anaknya mengambilkan selimut. Ia duduk di sofa, bahunya sedikit gemetar. Anak itu menyelimuti ayahnya. Ayah menggenggam tangan anaknya.
Genggaman itu tidak lagi sekuat dulu, namun terasa lebih bermakna. "Terima kasih," kata ayah lirih. Anak itu mengangguk. Tak ada kata yang keluar. Namun di hatinya ada rasa takut yang mulai tumbuh. Takut kehilangan. Malam itu, ayah sulit tidur. Nafasnya berat. Anak itu duduk di samping ranjang, mengelus punggung ayah perlahan. Ayah membuka mata sebentar. Ia menatap wajah anaknya lama, lalu berkata pelan, "Kamu sudah jadi anak yang baik." Kalimat itu terasa berbeda, lebih dalam, lebih berat. Anak itu menahan air mata. Ruangan itu menjadi sangat sunyi. Tak ada lagi suara napas ayah, hanya detak alat yang perlahan dihentikan. Anak itu berdiri mematung. Tangannya masih menggenggam tangan ayah yang kini terasa dingin. Ia ingin berkata banyak hal, ingin meminta waktu sedikit lagi, ingin kembali ke masa kecilnya. Namun waktu tidak pernah menunggu siapapun. Ayah telah pergi, tanpa suara, tanpa keluhan, seperti caranya hidup. Hari-hari setelah itu berjalan terasa kosong. Rumah menjadi terlalu luas. Kursi ayah tetap ada, namun tak pernah lagi terisi. Anak itu sering duduk di sana, mengulang kenangan tentang pelukan yang jarang, tentang nasihat singkat, tentang kerja keras yang dulu ia anggap biasa. Kini ia mengerti. Ayah mencintai dengan caranya sendiri, dengan diam, dengan pengorbanan, dengan doa yang tak pernah ia pamerkan. Dan perlahan, anak itu belajar menjadi kuat. Bukan karena ia tak sedih, tapi karena ia ingin meneruskan perjuangan ayah. Ia belajar berdiri saat jatuh, belajar sabar saat lelah, belajar rendah hati saat berhasil. Karena begitulah ayah mengajarkannya, bukan lewat kata-kata panjang, melainkan lewat hidupnya. Jika malam ini kamu masih bisa mendengar suara ayah, peluklah beliau. Jika ayahmu sudah tiada, doakanlah. Karena cinta seorang ayah tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup di setiap langkahmu, di setiap keberanianmu, dan di setiap doa yang kau panjatkan. Sekarang, tarik nafas perlahan, hembuskan, biarkan tubuhmu tenggelam ke dalam keheningan malam. Semoga hatimu tenang, semoga mimpimu indah, dan semoga kita semua diberi kesempatan untuk mencintai orang tua kita selagi waktu masih ada. Selamat tidur.
Thank you.